Pak Anies, kita juga bicara tentang persoalan yang dihadapi anak-anak muda hari ini untuk mendapatkan pekerjaan. Dan ini adalah topik yang sangat Pak Anies kuasai, soal pendidikan. Ada berita belum lama ini ada cukup banyak anak Indonesia yang pindah kewarganegaraan di Singapura. Saya sambil minum ya? Ya, sambil minum Pak Anies, silahkan. Dan mereka ganti kewarganegaraan karena demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan mereka kemudian bekerja di sana. Di samping juga ada berita lagi. Banyak sekali anak LPDP yang terikat kontrak tapi tidak pulang. Ya. Apa pemikiran Pak Anies untuk pendidikan ke depan? Beasiswa, tentu saja beasiswa ini tidak bisa dihentikan. Semakin banyak anak sekolah di dalam dan di luar negeri semakin baik untuk pendidikan yang lebih tinggi. Ya. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan sumber daya yang baik ini untuk kemakmuran bangsa. Ya. Secara umum lebih banyak yang pulang daripada bertahan di luar. Lebih banyak yang pulang. Lebih banyak yang pulang daripada yang bertahan di luar. Kemudian saya pun sering menganjurkan Pak kepada anak-anak yang kuliah di luar. Kalau mereka berangkat tuh saya selalu pesankan nomor 1, pasang peta Indonesia di kamar Anda tinggal. Okay? Pasang peta Indonesia di kamar Anda tinggal. Untuk apa? Setiap hari dia lihat wajah ibu pertiwinya. Setiap hari itu. Pasang aja di kamarnya itu. Di sisi lain, saya bilang sama sekolah-sekolah di Indonesia, sekolah-sekolah di Jakarta, pasang peta dunia di kelasnya anak-anak kita. Biar anak-anak yang di Indonesia punya wawasannya global, okay? Dan mereka yang berangkat keluar itu ingat ini tetap adalah ingat tanahnya. Ibu Pertiwi. Okay? Nah, yang kedua, setelah selesai kuliah, jangan pulang, cepat-cepat. Jangan pulang cepat-cepat. Menarik. Sementara birokrat kita menganjurkan cepat pulang kalau sudah selesai. Jangan pulang cepat-cepat. Di sanalah. Practical training. Practical training, bangun jaringan, perluas wawasan, punya pengalaman. Dan mereka di sana itu juga ngirim dolar juga ke kita. Ngirim rupiahnya ke kita. Pendapatannya. Pendapatan dolar, spendingnya nanti untuk keluarganya di sini. Keluarganya di sini. Lalu, saya selalu anjurkan Pak, ini pesan ketiga nih. Tulislah di Facebook Anda, tulislah di Instagram Anda kepada sekolah tempat dulu Anda belajar. Jadi kalau dulu saya sekolahnya SMP 5 Jogja, maka saya kirim surat tuh sama SMP 5 Jogja, ceritakan tempat saya kuliah. Untuk para untuk anak-anak yang sedang sekolah menginspirasi sekarang. Mereka. Iya. Dan ketika sudah kerja juga, sampaikan itu. Untuk apa? Anak-anak yang di sini juga punya motivasi. So, I wanna be like him, I wanna be like her. Jadi, itu membangkitkan mimpi. Jadi saya melihat berada di sana itu makanya tidak usah cepat-cepat pulang. Ya. Lalu ketika sekarang nih, sebagian dari mereka bekerja di luar. Kita lagi butuh orang-orang Indonesia berada di badan-badan global. Masuk ke World Bank, aduh lihat Indonesia, paling dulu ada Bu Sri Mulyani, sekarang ada Bu Mary Pangestu. Kita kepengen masuk di World Bank itu, berderet situ orang-orang ekonomi Indonesia. Kita datang ke UN orang-orang Indonesia. Kalau sekarang orang India di mana-mana. Pak, apa sih kalau dari Asia Tenggara, Filipina? Apa yang terjadi? Ketika mereka membuat program diarahkan ke India. Ketika membuat kegiatan diarahkan ke Filipina. Karena orang-orang India ada di sana. Karena orang-orang India ada di sana. Nah, kita kepengen ini world class citizen kita ini ada di world class institution. Konkretnya sebetulnya apa program yang bisa diberikan kepada Jadi beasiswa mereka? Ini menurut saya harus jalan terus. Beasiswa harus jalan terus? Bahkan saya melihat beasiswa ini harus ditambah lagi Pak. Bahwa negara membantu persiapannya Pak. Persiapannya sehingga mereka lebih kita sama-sama tahu, kita sama-sama pernah sekolah. Untuk bisa dapat GMAT yang tinggi Pak. Itu. Untuk dapat TOEFL, untuk dapat itu semua. Kalau kita tidak membantu anak-anak dari keluarga prasejahtera, maka yang lulus seleksi-seleksi itu hanya adalah kelas menengah. Jadi program itu bukan hanya beasiswanya, tapi harus ada afirmasi di situ. Anak-anak yang potensial banyak sekali. Tapi mereka, jadi saya melihat program beasiswa ini positif, harus diteruskan dan beri mereka bekal. Lalu di sisi lain, Mbak, kita harus membuka lapangan pekerjaan yang membuat mereka itu ketika pulang juga punya daya dorong, Pak. Saya, Pak, kalau ketemu, kadang-kadang mereka apologetik, Pak. Bilang begini, Pak Anies, apa kabar? Pak, saya masih di sini dulu, Pak. Gitu. Kasian. Saya selalu bilang, Anda parkir dulu situ. Begitu Republik butuh, Anda pulang. Jadi tidak menjadi beban bagi negara, tetapi pulang dengan membawa
kemampuan yang lebih baik. Saya yakin Pak, kalau di sini kita tumbuhkan meritokrasi di badan-badan pemerintah, meritokrasi di badan-badan swasta. Mereka juga mau balik, kenapa sih mereka di sana? Dan mereka itu yang terjadi dengan Cina, bukan? Dengan Tiongkok. Ketika ekonominya membaik, sistem lebih baik, kemudian diasporanya juga pulang. Dan sebetulnya Pak, lebih unik adalah Park Chung-hee. Korea Selatan. Korea Selatan. Apa yang dikerjakan Pak Chung? Jadi begini, ketika perang Korea, sesudah perang Korea itu ada gelombang orang pergi ke Amerika dari Korea Selatan. Mereka pada sekolah di sana. Ya. Lalu Park Chung-hee membangun pembangunan ekonomi dan dia membutuhkan orang-orang Korea untuk pulang. Apa yang dikerjakan? Presidennya datang ke Amerika keliling kota-kota. Call for duty. Kami panggil Anda pulang. Dan dia bilang, kami belum kaya. Kami belum bisa kasih Anda gaji tinggi. Tapi kalau Anda pulang, kita bisa berubah. Jadilah 20 tahun kemudian Samsung, Hyundai, Kia, dan lain-lain. Nah, jadi Pak, kita perlu siapkan itu, lalu panggil pulang. Mereka akan pulang kok. Pak, kalau kepala negara itu datang memanggil. Tapi kepala negara memanggil itu begini. Nih, kami akan mengerjakan ini nih. Mari pulang. Oh, datang.